Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Ibu berharap semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga tetap semangat dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa diakhiri. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang unit struktur paling kecil dari makhluk hidup, yaitu sel. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang jaringan, yaitu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Jadi anak-anak, jaringan itu merupakan sekelompok sel yang mempunyai bentuk yang sama, yang saling bekerja sama atau berinteraksi, sehingga hasil dari interaksi antar sel-sel tadi itu pada organisme dapat mempertahankan hidupnya. Nah, itu yang disebut dengan jaringan. Artinya, sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama itu akan berkelompok. Nah, jaringan kita akan membahas tentang jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan itu ada 4. Ada jaringan epitel, ada jaringan penunjang atau penyokong, ada jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi tubuh dan lingkungannya, baik di sebelah luar ataupun sebelah dalam. Kemudian ada jaringan penunjang atau penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk memberikan dan mempertahankan bentuk tubuh makhluk hidup. Nah, fungsi utama adalah sebagai proteksi atau perlindungan. Kemudian ada penunjang dan mengikat berbagai jenis jaringan dan juga organ. Kemudian ada yang ketiga yaitu jaringan otot. Nah, jaringan otot ini akan berfungsi atau bertanggung jawab pada gerakan tubuh kita. Nah, di jaringan otot itu jenis-jenis otot nanti kan terbagi menjadi ada otot polos, ada otot lurik, dan juga otot jantung. Kemudian yang keempat adalah jaringan saraf. Nah, jaringan-jaringan ini berfungsi untuk membentuk dan menjalankan impuls pada sel saraf. Selanjutnya yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada 5. Ada jaringan meristem, kemudian ada jaringan dewasa, ada jaringan penyokong, ada jaringan pengangkut, dan juga jaringan gabus. Nah, yang pertama yang kita bahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sel-selnya itu dapat selalu membelah. Jaringan meristem terdiri dari jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Kemudian yang kedua ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa merupakan jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Pada umumnya, jaringan dewasa itu tidak dapat membelah. Kemudian ada jaringan penyokong. Nah, fungsi utama dari jaringan penyokong adalah untuk menguatkan bagian tubuh dari tumbuhan. Kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu berfungsi sebagai pengangkutan zat pada tumbuhan. Nah, terdiri dari silem dan juga floem. Kemudian ada jaringan gabus. Jaringan gabus itu berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air.
Nah, pada jaringan pengangkut tadi kan terdiri dari floem dan juga xilem, di mana xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan floem itu berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun ke seluruh tubuh. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang organ pada hewan dan juga tumbuhan. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan, yaitu sekelompok sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama akan bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan organisme. Nah, selanjutnya yaitu tentang organ. Jadi, anak-anak, organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda yang akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Nah, itu disebut dengan organ. Organ-organ pada tumbuhan ada akar, kemudian ada batang, ada daun, dan juga ada bunga, di mana akar akan berfungsi untuk menyerap air dan juga garam. Sedangkan batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Kemudian ada daun berfungsi untuk proses fotosintesis. Kemudian ada bunga sebagai alat perkembangbiakan secara generatif. Kemudian organ pada hewan. Organ pada hewan ada organ indera, contohnya lidah, kemudian hidung, telinga, dan juga mata. Kemudian ada organ pernafasan, yaitu paru-paru. Kemudian organ pencernaan, lambung, usus, dan juga hati. Kemudian organ pengeluaran seperti ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ pengeluaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ dan juga organisme atau makhluk hidup, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan organ. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sistem organ. Nah, sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang berbeda yang akan bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Sedangkan organisme adalah kumpulan dari beberapa sistem organ yang saling bekerja sehingga membentuk suatu organisme atau makhluk hidup. Nah, beberapa sistem organ pada manusia atau hewan itu yang pertama ada sistem pencernaan, di mana organ penyusunnya ada mulut, kemudian faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Kemudian ada sistem pernafasan. Organ penyusunnya ada hidung, ada tenggorokan, dan juga paru-paru. Kemudian ada sistem gerak. Organ penyusunnya itu ada rangka dan otot tubuh. Kemudian sistem organ selanjutnya ada sistem peredaran darah, di mana organ penyusunnya ada jantung, kemudian ada vena, ada kapiler, dan juga sel-sel darah. Kemudian ada sistem ekskresi, di mana organ penyusunnya ada paru-paru, kemudian ada ginjal, ada kulit, dan juga hati. Kemudian ada juga sistem reproduksi, yang mana anggota organ penyusunnya ada ovarium, ada rahim, dan juga vagina.
Kemudian untuk sistem organ pada tumbuhan itu ada sistem pernafasan yang nanti akan melibatkan daun, batang, dan juga akar. Kemudian anak-anak ada sistem transportasi yang nanti juga melibatkan daun, batang, dan akar khususnya pada jaringan pengangkut yaitu xilem dan juga floem. Kemudian ada sistem transpirasi yang akan melibatkan organ penyusunnya yaitu daun melalui stomata, kemudian ada sistem gerak. Organ penyusunnya yaitu ada akar, batang, dan juga daun. Nah, sekian pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak harus tetap semangat. Jumpa lagi di pembelajaran IPA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.